Kemudian yang kedelapan, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambah keimanan kita. Bagi yang sudah beriman, dengan mengenal Nabi akan bertambah iman. Berarti apa yang kita yakini selama ini tidak salah. Karena yang mengajarkan kita tentang iman ini adalah orang yang paling hebat, orang yang mulia. Sehingga kita tidak pernah menyesal menjadi seorang muslim. Kita tidak pernah merasa rendah diri karena menjadi seorang mukmin. Kita bangga menjadi seorang mukmin, menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman dengan mengenal Rasulullah bertambah iman. Bagi orang yang belum beriman dengan mengenal Nabi, mudah-mudahan dia menjadi ini penyebab menjadi dia orang yang beriman. Menjadi penyebab keislamannya, bersyahadat dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat dia karena mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun." Atau mereka belum mengenal rasul mereka sehingga mereka mengingkarinya. Jadi menurut ayat ini, banyak orang yang tidak percaya kepada Nabi, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mau Islam, disebabkan karena mereka belum mengenal Nabinya. Mereka belum mengenal Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Banyak orang terhalangi dari iman karena itu, karena kebodohannya. Tidak tahu siapa itu Muhammad, siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ayat ini relevan dengan kondisi sekarang. Mungkin banyak umat manusia di belahan bumi mana yang tidak Islam ataupun belum Islam karena belum mengenal Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya. Mereka mengenal Nabi Muhammad melalui media. Media yang sudah di-framing, ya. Bagaimana mereka menggambarkan Muhammad itu sebagai sosok seperti apa? Terpengaruh oleh pemberitaan-pemberitaan yang seperti itu. Oleh kebohongan-kebohongan yang seperti itu. Sehingga orang ketika mendengar Muhammad yang tergambar adalah kekerasan, terorisme dan sebagainya, radikalisme dan sebagainya. Sehingga orang antipati. Kenapa? Karena tidak kenal. Tidak kenal maka tidak sayang. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Itu sudah jauh hari disampaikan oleh Allah. 14 abad yang lalu Allah mengatakan, mereka tidak beriman, mengingkari Muhammad, mungkin karena mereka belum mengenalnya. Maka perlu umat Islam ini menyampaikan itu kepada dunia tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyampaikannya itu bukan sekedar dengan ucapan, dengan retorika. Memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan kinerja, dengan karya, dengan pembuktian. Jangan kita cuma bercerita, tapi akhlak kita tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tetap tidak akan tertarik untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi sekarang kan begitu, al-Islam mahjub bil muslimin. Islam ini terhalangi oleh umat Islam sendiri. Islam ini indah, Islam ini hebat, Islam ini rapi, Islam ini bersih, Islam ini disiplin. Tapi perilaku umat Islam tidak seperti itu. Realitas kondisi umat Islam tidak seperti itu. Jadi orang-orang tidak mau Islam, kenapa? Karena menilai Islam ini dari pengikutnya, dari penganutnya, dari umat Islam. Mereka kadang-kadang tidak melihat Islam dari ajarannya. Kalau mereka mengenal Islam dari ajarannya, banyak yang mendapat hidayah. Tapi kebanyakan mereka mengenal Islam dari umat Islam. Sehingga terhalang. Ada satu orang ditanya, dia belum Islam, tapi sudah lama tinggal di Aceh. Kenapa belum Islam? Padahal sudah bergaul di sini, lama sekali sudah nenek moyangnya di sini, tapi belum Islam. Dia bilang, saya tidak mau Islam karena banyak umat Islam yang ngutang sama saya tidak bayar. Kebetulan dia pedagang, Pak. Banyak orang Islam, orang Aceh khususnya, dia bilang, banyak ngutang tapi nggak ingat bayar utang. Jadi hanya dengan perilaku itu, dia catat itu, dia garis bawah, berarti Islam ini tidak baik. Sebenarnya dia salah. Kalau dia ingin mengetahui Islam, bukan lihat dari orang Islamnya, tapi lihat dari ajarannya. Tapi begitulah. Kita tidak pandai menampilkan Islam. Kita tidak pandai menampilkan Muhammad itu seperti apa. Ini ayat ini relevan sekali dengan kondisi kita sekarang. Zaman itu pun demikian, hadirin yang dirahmati Allah.
Orang tidak mau beriman karena belum kenal Nabi, belum pernah jumpa sama Nabi. Baru dengar dari Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Dengar dari media-media waktu itu. Berita-berita bohong yang disampaikan. Hati-hati, Muhammad itu bahaya. Itu. Ketika ada orang mau datang jumpa Rasulullah, ditakut-takuti. Jangan jumpa Muhammad, nanti kamu kena sihir nanti, terpengaruh, teracuni otakmu nanti. Ini orang-orang yang sudah kenal sama Muhammad dah pisah dengan ayahnya, putus silaturahmi dan sebagainya. Jadi ditakut-takuti. Seolah-olah Nabi Muhammad itu pemecah belah. Ya? Begitu jumpa Rasulullah, begitu kenal dengan Nabi, bergaul dengan Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah, terpaut hati. Karena memang motifnya tadi ingin mencari kebenaran, kebaikan. Begitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya belum habis Pak ya? Belum baik. Ya, akhirnya mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita yang sudah beriman dengan mengenal Rasulullah ini, syama'ilnya ini akan bertambah iman. Bagi yang belum mengenal, bagi yang belum beriman, mudah-mudahan ini menjadi penyebab Islamnya mereka. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita baca sejarahnya itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang-orang yang Islam pada zaman Rasulullah mengatakan kepada baginda Nabi, salah satunya Hindun. Hindun istrinya Abu Sufyan. Dia bilang waktu jumpa sama Rasulullah ketika dia sudah Islam, dia bilang, "Ya Rasulullah, dulu Anda adalah orang yang paling aku benci. Dan keluarga Anda adalah keluarga yang paling aku benci di dunia ini. Tapi setelah aku mengenalmu, setelah aku Islam, engkau adalah orang yang paling kucintai di dunia ini." Ini langsung berubah. Langsung berubah setelah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa baginda Nabi, langsung berubah. Benci tadi tergantikan dengan cinta yang luar biasa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan itu bukan satu orang, banyak lagi sahabat-sahabat Nabi dulu yang belum beriman kemudian beriman, mengenal Rasulullah luar biasa. Ini faedahnya ataupun diantara pentingnya kita mengenal syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pensyarah kitab ini kemudian menukilkan dua nukilan, dua ungkapan dari dua ulama besar Islam. Yang pertama dari Imam Sufyan ibnu Uyainah. Beliau seorang ulama di atas generasi Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu generasi di atas beliau, salah satunya ada namanya Sufyan ibnu Uyainah, ya, diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi, ya. Dengan sanadnya Sufyan ibnu Uyainah pernah mengatakan begini, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah timbangan dalam kehidupan ini yang paling besar, timbangan nilai kehidupan ini. Fa alaihi tu'radul asya'. Maka di atas timbangan itulah segala sesuatu itu akan ditimbang. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadyihi. Apapun perilaku, apapun ucapan, apapun tindak tanduk dalam kehidupan ini, maka harus ditimbang dengan timbangan Rasulullah tadi. Fama wafaqaha fahuwal haq. Jika sesuai dengan timbangan itu, maka benarlah ya. Maka yang sesuai itu adalah satu kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Dan sesuatu yang menyalahinya, maka itu adalah suatu kebatilan. Jadi Rasulullah itu sebagai mizan untuk menimbang hak dan batil, itu ditimbang dengan timbangan Rasulullah, bukan dengan timbangan kita. Timbangan kita ini banyak rusak, error. Yang 1 kilo jadi 2 kilo, yang 2 kilo jadi 1 kilo di kalau timbangan kita. Jadi jangan pakai timbangan kita. Timbangan yang paling akurat itulah timbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata siapa? Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, generasi di atas Imam Asy-Syafi'i. Kemudian nukilan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ketika beliau berbicara masalah kedudukan para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul ini adalah al-mizan. Beliau mengistilahkan juga dengan kata mizan tadi, timbangan tadi. Timbangan yang harus digunakan untuk menimbang segala perkataan, segala perbuatan, budi pekerti, akhlak, ya, amalan. Jadi dengan timbangan para nabi ini. Kebutuhan kita kepada para nabi, kata Ibnul Qayyim, melebihi dari kebutuhan badan kita terhadap ruhnya, terhadap makanan dan sebagainya. Kebutuhan kita kepada para nabi ini jauh lebih besar dari segala kebutuhan yang ada.
Sampai beliau mengatakan, Ibnul Qayyim mengatakan, bagaimana keadaan kita seandainya kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari ajaran para nabi, maka sungguh kita akan seperti ikan yang berpisah dengan air. Jadi kondisi umat manusia kalau meninggalkan ajaran nabinya, ajaran rasulnya, maka sama seperti ikan yang meninggalkan air. Kemudian masuk ke dalam belanga, kata Ibnul Qayyim. Tempat dia air, tempat dia hidup, tempat dia berkembang, tumbuh, berkembang biak dan sebagainya. Sehat dia dalam air itu. Tiba-tiba dia keluar dari air, masuk ke dalam wajan. Apa kejadiannya? Begitulah kondisi umat manusia, termasuk umat Muhammad SAW, kalau mereka meninggalkan Rasulnya. Itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi intinya, kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat sangat bergantung kepada komitmen dia mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bercerita sedikit tentang kitab ini, ya. Tadi urgensinya sudah dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Abdul Razak. Beliau kemudian menjelaskan bahwa kitab ini yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi ini salah satu kitab terbaik dalam bidang ini. Ya, dalam bidang menjelaskan tentang perangai Rasul, sifat Rasul, salah satu referensi terbaiknya adalah kitab ini, Asy-Syama'il ini. Laisa bitawilil mumil, kitabnya tidak terlalu panjang lebar sehingga membosankan. Wa laisa bil qasiril mukhil, juga tidak terlalu ringkas sehingga kita tidak mendapatkan faedah yang begitu besar. Jadi kitabnya mutawassit, sedang-sedang. Ada sekitar 450 hadis ya, yang disebutkan di dalam kitab ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini mendapat pujian dari Ibnu Katsir, mendapat pujian dari Imam Al-Munawi, mendapat pujian dari Imam Mulla Ali Al-Qari. Bahkan beliau mengatakan siapa yang membaca kitab ini seolah-olah dia melihat Rasulullah ada di depan matanya. Jadi begitu hebatnya Rasulullah digambarkan dengan segala sifat-sifatnya ini oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Mengingat waktu kita yang terbatas, mudah-mudahan kita bisa menjelaskan atau melanjutkan kajian dari kitab Syama'il ini pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan berlanjut di bulan Ramadan insyaallah. Saya lupa tadi ada amanah bahwa kita di Markas Islami ada mengadakan mukhayyam Ramadan Al-Quran selama 15 hari insyaallah untuk remaja-remaja kaum muslimin sekalian, usia sekolah lah, usia SMP, SMA. Di situ ada kegiatan menghafal Al-Quran, kegiatan tadabbur Al-Quran, saqafah Islamiyah dan sebagainya. 15 hari ya, dari tanggal 15 sampai 30 Ramadan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa ikut dalam kegiatan yang berguna ini, bermanfaat ini. InsyaAllah mereka bisa menghafal Al-Quran dengan target-target yang sudah dirancang. Kemudian juga bisa mempelajari saqafah Islamiyah dan tadabbur Al-Quran dengan baik bersama para masyayikh, para guru-guru kita semuanya. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.